Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan teh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu kembali dalam rangka rutinan setiap malam Kamis. Semoga rutinan ini, pengajian ini mendapat manfaat barokah diridhoi Allah. Amin, Allahumma amin. Seperti biasanya permintaan teman-teman dan juga tuan rumah, sebelum pengajian mari kita membacakan doa yang ada di Al-Quran. Seperti kemarin, tolong nanti bacanya dengan khusyuk dan ikhlas, biar kita ini mendapatkan keselamatan dari Allah, perlindungan dari Allah, dan kesuksesan. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la jamil anbiya mursalin sahabati wa tabi'in khususan Rasulullah wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Husain Abdullah Qadir Abi Waliya bimakan Husain Nabi Ilyas alaihi salam Husain Nabi Isa alaihi salam Husain Nabi Sulaiman alaihi salam Husain Nabi alaihi salam khususan ila jami'il malaikatil muqarrabin Husain ila jami'i walisana Khalil Bangkalan Husain ila jami'i sabi Husain Nabi wala jami'i hajatina waliridallah syawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin. Saling membaca doa nikah. Kilo afal. Kilo pai. Bareng. Tore ngereng lagi. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sekarang pengajian ini sangat berguna dan manfaat pada kita semua, karena kalau kita mengerti tentang ini, insya Allah kita bisa tahu dengan diri, bisa tahu merasakan bahwa diri ini siapa dan Tuhan itu siapa, dan insya Allah ini mengajak ketenangan. Kalau manusia ini tenang dan bahagia, rezeki itu akan lancar. Insya Allah itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau keterangan di kitab Atqiya ila Thoriqil Auliya, Atqiya itu kitab lembut, min Thoriqil Auliya, dari perjalanan para wali, perjalanan para kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwal wajibin alal insani, utawi dineng cepon orang Madura. Awal wajibin utawi awal wajib iku alal insani ing atasi menungso. Pertama kewajiban kepada manusia iku ma'rifatun, weruh, tahu, mengerti, ilahun bil istiqomih. Jadi ilahu ma'rifatun ilahu bil istiqomih. Jadi mengerti tentang ketuhanan, mengerti tahu tentang Tuhan Allah yang sebenarnya. Bil istiqomih kalaban, dengan istiqomah. Ini. Jadi manusia, sampian, saya, bapak, ini semua manusia ini wajib fardu ain tahu ma'rifatun ilah, makrifat kepada Tuhan, mengenal itu. Maka kita harus belajar tentang mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan harus mengenal diri dulu, ma'rifatun nafs. Ini maksudnya. Maka kita diajarkan pertama Islam, pertama masuk Islam itu harus bersyahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Lalu sholat, kan rukun Islam kan satu, syahadat, dua, sholat. Terus sampai kelima dengan apa? Haji. Itu awal wajibin alal insani ma'rifatun. Jadi mengenal tentang ilah. La ilaha. Nah, ini harus mengenal apa sebenarnya syahadat itu. Apakah cukup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak cukup seperti itu. Kita harus mengenal la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah ini. Apa ini sebenarnya ini? Nah, di sini tersimpun banyak ini, kalau diterangkan gak selesai walaupun 1 bulan. La, nah ini la nafi, ilah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kaunun, yang diadakan di alam semesta ini tidak ada. Itu maknanya syahadat. Ini ada syahadat diri banyak, ini syahadat siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan itu. Nah, kita harus belajar di situ. Tapi di sini saya akan terangkan tentang diri kita, sehingga kita makrifat ilah, makrifat kepada Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, di sini wa huwa utawi dia Allah ma'akum iku ma'akum sartani sira kabeh. Wa huwa tineng Gusti Allah ma'akum penekah abareng sampeyan kabeh. Sampeyan abareng Allah. Pak Haris nek setuju makum.
ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Eka imma abai, sampian eka imma abai. Neka abareng Allah. Nah neka kita ti wahua neka neser wahua neka siapa? Bahas perdalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi lan iku eng dalem anfusikum eng dalem awai sampian semua itu termasuk kalau ilmu nahwu itu bukan mubtada'nya dulu tapi khobarnya dulu. Jadi ada mubtada, ada khobar. Ini di sini ada khobar dulu ada mubtada. Jadi mubtada apa? Muakhir, mubtada khobar muqaddam. Wa fi anfusikum lan iku eng dalem awai sira kabeh afala tubsirun utawi opo ora weruh ora meningali sira kabeh. Jadi di dalam diri kita ini sampian ada Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak mengetahui? Ini celakanya orang, mohon maaf, orang yang tidak mengenal ilmu. Jadi mohon maaf, walaupun kita ini artinya bodoh, monggo ayo belajar. Belajar supaya tahu tentang Tuhannya, supaya tahu tentang dirinya. Percuma sampean hidup di dunia ini kalau tidak tahu diri dan tidak tahu Tuhannya. Nanti setelah kita ini sudah hidup sekarang ini nanti ke alam barza, alam ini masih banyak. Jadi kalau pengenalan tentang siksa kubur, mungkar nakir, malaikat Ridwan, malaikat Malik sebenarnya ada di sini. Hakikatnya. Kalau di kitab Daqaiqul Akhbar itu diterangkan Daqaiq, kalau kitab mungkar malaikat nakir ini nanti bertanya, "Man rabbuka, man nabiyuka?" Mungkar kalau melopot sampean tidak tepat. Pecendar. Ini sebenarnya ada di sini. Hakikatnya. Malaikat Ridwan yang menjaga surga, malaikat Malik yang menjaga neraka ada di sini. Maka di sini diterangkan wa huwa ainama kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum di dalam diri ini. Apakah tidak mengenal Allah sampean ini? Afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat? Ini harus karena di awal diterangkan awwalu wajibin alal insan ma'rifatu ilahin. Jadi semua manusia wajib pertama itu ma'rifatun ilah. Karena sampean kalau enggak ma'rifat ilah sampean enggak bisa sholat. Sampean enggak bisa zakat, sampean enggak bisa apa-apa. Itu. Maka kita harus belajar. Lah di dalam nafas ini anfusikum ini karena di sini ini katanya ini manusia ini adamiyah. Adami ini bagian dohir. Bagian dohir itu dicipta dari 4 unsur. Maka 4 kelima pancar. Jadi ilmu sekawan, ilmu mengenal diri ini harus tahu 4 kelima pancar. Biar sampean enggak bingung terus. Biar sampean nanti mencari rezeki enak, gampang. Katanya Kak Majuri, saya ada setannya, katanya Kak Majuri. Memang ada, semua manusia itu ada setannya. Itu. Maka di sini diterangkan di Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum afa wa fi anfusikum afala tubsirun. Biar nanti Kak Majuri biar paham nanti kalau tiduran pengajian tadi malam ini begini ya begini. Nah, di dalam anfus wa fi anfusikum di dalam diri ini iya
Ini kan adamiyah. Ada tangan, ada ini. Adamiyah, dohir. Ada batin. Ada sir. Ada goib. Di sini ini lengkap. Manusia ini, maka manusia itu jangan takut pada jin, Kak Majuri. Walaupun ada jin 100 jin, gak akan kalah dengan manusia. Manusia ini tidak akan kalah dengan jin itu. Karena manusia ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sudah urusan Tuhan ini. Kalau mengerti, Pak Haris. Kalau mengerti, kalau nggak mengerti paling jin aja. Ini jin. Nah, ini memang ada spiritual seperti itu. Spirit itu ada. Tapi jangan lupa wa fi anfusikum wa huwa ma'akum. Nah, di dalam anfas ini karena ada anfas, ada nafas, ada nafas. Ini di dalam nafas ini kan nafas, Pak. Ini sebenarnya ruh yang ditiupkan oleh Allah. Wa sawaituhu wa nafakhtu min ruhi wa qu'u sajidin. Jadi di dalam Al-Quran ini wa sawaituhu, saya menyempurnakan kepada Adam. Setelah sempurna seperti ini, air ada, angin ada, api ada, tanah ada di sini. Jadi unsur-unsur ini kalau sampean panas ini unsur api. Kalau dingin unsur air, unsur angin. Kalau keras unsur tanah. Ini sudah sempurna wa sawaituhu wa nafakhtuh. Maka wa nafakhtuh, maka saya tiupkan min ruhi, dari ruhku, katanya Tuhan. Jadi bukan milik sampian. Sampian akan kembali lagi, nanti bisa mati, nanti kembali lagi, mati, kembali lagi. Itu jadi kembalinya ini tidak akan, mohon maaf, kalau sampian tidak mengenal ma'rifatullah, sampian kembalinya tidak akan kembali ke Tuhan. Nah, ini bahayanya nanti orang-orang yang celaka. Ini yang terpenting di sini. Tahu akan jalan pulangnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam nufus ini, ruh yang ditiupkan oleh Allah ke ini, maka keluarlah nufus, nafas. Nah ini, kalau tidak ada ini sampai tidak bisa hidup. Maka ada hidup, ada kehidupan, ada yang memberi hidup. Nah, di sini ini terbelah. Katanya Ihya Ulumuddin, terbelah menjadi dua. Di dalam surat Waqiah ini tuh, wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabus simal ma ashabus simal. Ashabul yamin golongan kanan. Ashabus simal golongan kiri. Ada baik, ada buruk. Ini pasti hukum manusia ini, hukum ilah dan manusia. Jadi di dalam mengertikan tauhid ini ada ahad, ada wahdah, ada wahid. Di dalam wahdah ini ada sisi baik, ada sisi buruk. Nanti kalau kurang paham, Pak, sampean bisa tanya. Gak apa-apa, ini musyawarah keilmuan. Biar apa? Mohon maaf, katanya Kak Mojoro kemarin, saya ini bekerja kok seperti ini terus, saya jadi orang seperti ini, ada apa? Bagus, ini termasuk orang yang berzikir sebenarnya, orang yang tafakkur. Orang yang berzikir itu bukan hanya berzikir la ilaha illallah, Allah tidak, seperti itu juga berzikir. Kalau orang paham, ingat, oh saya ini bekerja begini, saya ini roboh, saya ini sekarang jadi bahagia. Sebenarnya itu berzikir.
Tapi sampean takut kurang paham. Lah di dalam nafas ini terbagi dua. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, Pak. Katanya di Ihya Ulumuddin itu juz 4 ini, kalau golongan kanan itu di sisi malaikat, golongan kiri di sisi jin namanya korin. Ada ini manusia ini. Makanya ada manusia nanti, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, kalau mati jadi hantu. Jadi begini, itu korin. Betul, Pak. Kalau ruh itu sudah kembali. Urusan Allah ini. Korin. Jiwa ini kan masih ada. Ada sisi baik, amal baik, ada amal buruk. Ini masa kalah dengan korin ini? Kalau sampian ini dijaga oleh 4 malaikat, 2 malaikat, 4 malaikat, Jibril, Muqarrabin ini, Jibril, Mikail, Israfil, hanya kalah dengan 1 korin. Monggo kita pikirkan. Monggo ayo, katanya anu Kak Majuri, masa engkau bade jin pakai kalah bi. Apalagi jin yang dari luar. Kan ada orang yang ketempelan jin, kerasukan, itu jin dari luar. Bukan korinnya. Korinnya tetap di sini. Makanya ada orang diajak, wah orang ini pate boy. Nah nih ini, wah orang Arya aning Haris lu kalah boy. Ini yang berbicara ini siapa di dalam. Tapi semua tetap harokat kaunun ini tetap Allah yang ada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, di sisi baik ini di sisi buruk pasti ada. Saya tulis ini. Kalau di sisi kiri ini ada ego. Terus ada keinginan, nafsu. Ada ketakutan. Ada keterikatan. Pasti manusia. Ego pasti ada. Wah, jarang engkau padiri ya, masa engkau ala grup-grup. Masa engkau aglede ke aeng. Ego. Gengsi kan. Nah, seperti kiai seumpama, mohon maaf. Masa engkau kayak ajaring? Masa engkau tetia? Itu pasti londakan. Ego. Ada. Ini. Terus keinginan. Keinginan itu dibagi 7. Keinginan itu bukan jelek semua. Ada amaro, lawama, mulhima, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ada di sini. Jannah itu mohon maaf, karena jannah syariat hakikat itu ada. Jadi jannah ini ada di sini. Kalau sampean sudah radiyah mardiyah, sudah jannah. Kebahagiaan. Di sini ketakutan. Orang mohon maaf, Pak Haris, kemarin tuh banyak teman-teman takut miskin. Pasti manusia. Takut mati, takut istrinya diambil orang. Pasti semua manusia itu seperti itu. Ya, sampean biar paham. Artinya mohon maaf Bapak, walaupun tua sudah nggak takut mati. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti Pak. Saya pun pasti. Kalau pasti sudah jangan ditakutkan. Sudah jangan ditakuti, itu pasti. Gitu. Ketakutan itu pasti. Takut tidak makan.
takut anaknya jadi jelek, jadi angkoro. Monggo, ayo kita berusaha dan berdoa pada Allah. Nah, keterikatan itu pasti juga. Sisi kiri ini keterikatan. Ini namanya tanafas. Keterikatan ke makanan, keterikatan ke apa? Kopi. Ya, kopi, semua keterikatan ke istri, anak, pasti. Jabatan, terikat itu pasti. Tapi jangan lupa dengan sisi baik ini. Ashabul yamin ini. Karena ashabul yamin ada namanya nufus. Nah, di sini penyerahan. Kalau sudah kita ini sisi baiknya menyerah kepada Tuhannya, mengenal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada apa-apa ini. Walaupun sampean diterpa badai angin yang dahsyat, tidak ada apa-apanya. Karena sudah penyerahan diri. Tawakkal 'ala Allah. Maka kita monggo kalau duduk sembahyang, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan sebatas ini, Pak Haris. Tawakkaltu 'ala Allah, jangan sebatas itu, monggo dikerjakan. Tawakkaltu itu tawakal penyerahan bagaimana? Nah, ini penyerahan. Maksudnya penyerahan ini rasa kita yang timbul dari dalam sudah pasrahkan. Di dalam doa iftitah itu, Pak, apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya semua lillahi rabbil. Penyerahan. Tawakal. Saya diberi rezeki banyak, alhamdulillah. Karena ini pemberian dari Allah. Kembalikan. Penyerahan. Saya mohon maaf katanya Kak Menjuri kemarin apa ngendong apa Kak Menjuri? Sepedaan motor kok seperti ini saya ya. Monggo penyerahan insya Allah bahagia. Karena sisi baik ada Kak Menjuri. Ingin makan di belakang sepeda motor banyak barangnya. Anak ini makan ini. Memang manusia memang seperti itu. Penyerahan. Lalu ada kesadaran. Sisi baik ini. Sadar. Oh, saya ini manusia lemah. Saya ini begini, saya ini. Sadar. Tapi jangan lupa kita harus tetap berdoa dan berusaha. Karena ini dicipta oleh Allah. Mata, telinga, semua. Untuk berusaha dan berdoa. Biar cepat. Nah, sekelumit aja. Kedamaian. Di dalam sisi kanan ini. Kalau sudah damai sampean hidupnya. Sudah penyerahan kepada ilahnya. Sudah mengerti tentang bahagia. Tentang ini. Tentang diri, tentang Tuhannya. Maka kedamaian yang akan datang. Ini sisi baik manusia ini. Lalu kehadiran. Nah ini. Maka sampean monggo ayo belajar tentang sifat ma'ani ini. Yang penting ini kehadiran ilah. Sehingga wa huwa ma'akum. Ilah itu, Tuhan itu bersama kita. Seterusnya sampai kita itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Kehadiran ilahnya, kehadiran Tuhannya. Contoh kehadiran Tuhan ini. Saya melihat hari sekarang. Ini sudah kehadiran Tuhan. Saya bisa berbicara.
ini sudah kehadiran Tuhan. Di dalam sifat ma'ani 7 itu. Saya bisa mengangkat kopi, kudrot, kehadiran Tuhan. Saya bisa minum, irodat, kehadiran Tuhan. Ini penting sampean untuk mengaji dan paham tentang sifat ma'ani. Yang 7, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi ini bukan kalam saya ini. Ini bukan pelihatan saya. Saya itu siapa? Ini. Anallaha la ilaha illa ana. Itu. Tapi jangan mengaku diri ini. Kan ada saya Allah. Saya Tuhan. Jangan nggak boleh karena ada memang wahdatul wujud. Ada manunggal ing Gusti. Itu ada di wahdah. Bukan ada di ahad, bukan ada di wahid. Itu ada di wahdah. Pengakuan seperti itu. Wah, harus paham itu. Biar kita ini berbicara enak. Jadi kalau sudah kehadiran ilah, baru kita tenang, nyaman, enak. Menarik rezeki itu enak. Jadi mohon maaf, otak ini memang ada frekuensi tertentu. Kalau Pak Nasib sudah paham itu. Kadang otak ini kadang marah, kadang tenang, kadang bagaimana ya itu untuk penarik rezeki. Lah inilah di dalam sisi kanan ini untuk penarik rezeki, penarik barang-barang antik, penarik yang enak. Karena sudah kehadiran ilah. Sudah kesadaran. Sudah ketenangan. Sudah pemasrahan kepada ilah. Sehingga apa? Sehingga yoninya kita ini positif, enak, dengan orang lain enak, dengan anak enak, dengan istri enak, dengan alam semesta ini enak, karena sudah ada penyerahan, kesadaran, kedamaian, dan juga kehadiran ilah. Lah itu maknanya illallah. Yang ego yang kiri itu maknanya la ilaha. Tidak ada. Sudah. Habis. Kalau sampean mengerti syahadat, katanya syahadatnya la ilaha illallah. Kalau sudah syahadatnya la ilaha, itu kufur sampean. La ilaha, tidak ada Tuhan, kufur sampean. Ya juga kalau sampean ada di sisi kiri, sudah kufur karena la ilaha. Kalau enggak diteruskan, kufur. La ilaha illallah. La illallah di sini ada di sisi kanan. Jadi syahadatnya sampean insya Allah makrifat. Monggo sampean nanti berpikir yang tenang. Saya pun seperti itu belajar tenang. Oh iya. Sehingga apa? Sehingga ilham ini. Nah, kemarin saya kan sudah berbicara tentang keilmuan. Kalau bukan Rasul, bukan Nabi, ini ilham. Sehingga ilham ini, keilmuan dari Allah, ini terbuka. Jadi saddan wa min khalfihim fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kalau sudah ditutup oleh Allah dari sisi kanan, kiri, depan, fahum la yubsirun. Sampean tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Summun, bukmun, umyum fahum la yarjuun. Kalau sumum, bukmun, umyun,
buta. Fahum la yubsirun, sampean tidak la yarjuun, sampean tidak bisa kembali kepada jalan yang kebenaran yang di sisi kanan ini. Biar sampean nanti kalau tidur, oh iya. Ya memang manusia ini sisi baik, sisi buruk itu ada. Tapi untuk pengenalan tentang yang tadi ini, awwalu wajibin Jadi di dalam pertama saya terangkan itu awal wajibin li'il insanin ma'rifatun ilah. Biar sampean ini nanti hidupnya, mohon maaf, hanya bekerja, hanya tidur, makan. Ini nggak ada gunanya. Hidup itu kalau seperti itu nggak ada gunanya. Kalau sudah sampean mengerti tentang sisi kanan, sisi jelek, sisi kiri, ego, keinginan, ketakutan. Oh iya, saya ada ininya, saya ada ini. Ini sampean nanti menuju ke ma'rifatun nafs dan ke ma'rifatullah. Sehingga apa? Daya tarik alam semesta ini yang enak itu sampean ditarik. Rizki enak, rizki lancar. Kadang orang kebanyakan kalau rizkinya sedikit sudah pusing. Asrof Aris. Nanti kalau tidak punya uang, mohon maaf, asroh. Tidak punya ini, sakit sedikit, aduh. Karena tidak menjalankan sisi kanan ini. Sisi penyerahan, sisi kesadaran, kedamaian, dan juga kehadiran ilah. Kalau di sisi kirinya hanya ego saja. Wah kamu cok tua cong. Nah ini kan sudah ego. Karena bila bang. Tahu apa? Kan banyak pak. Banyak. Orang-orang mohon maaf. Orang-orang yang berilmu itu kadang. Kamu itu tahu apa? Kamu itu santri kapan? Itu. Ketakutan tidak mohon maaf. Tidak punya jemaah. Ini sudah ada di sisi kiri. Kan banyak Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Kiai. Ketakutan tidak punya jemaah. Kalau dulu saya waktu ngaji. Santri satu sama santri. Punya santri satu. Sama punya santri katanya Yai ini. Punya santri ribuan lebih baik satu. Daripada ribuan tidak damai. Tidak bahagia. Mohon maaf, kadang orang-orang banyak santrinya memikirkan, wah ini saya beli ini nanti saya disalami salah. Tapi banyak juga orang yang tenang, enak, belajar ngaji, walaupun lah 1-2 orang, monggo. Tidak ingin tenar, tidak ingin umum, tidak ingin banyak jemaah. Kan masih ada orang-orang seperti itu. Kan juga banyak orang-orang ingin jemaahnya banyak. Sudah. Itu semua termasuk ini kesadaran. Kehadiran ilah. Sehingga apa? Dengan ilahnya itu diberi doa tadi itu Pak. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu sudah komplit itu. Kalau sudah paham doa itu sudah komplit alam semesta ini. Kalau sudah kita dimasukkan ke jalan Rabbi, ke jalan adkhilni mudkhala sidqin, dimasukkan ke jalan yang benar, mau apa? Kalau walaupunlah keluar sampean keluar dengan benar, wa akhrijni mukhraja sidqin. Enak Pak.
Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah saya ini ya Allah di sisimu sultanan nasira, selalu menolong orang lain, membantu orang lain. Enak. Sehingga apa? Kesuksesan, kenyamanan, kekayaan itu ada di diri ini. Tapi tidak cukup berdoa Pak Haris. Tidak cukup Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi. Tidak cukup. Monggo praktikkan. Ayo kita berjalan dengan benar, kehadiran, penyerahan, kesadaran. Walaupun kita berdoa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, tapi ego selalu tinggi. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, sampean punya rezeki, mohon maaf, tidak dikasih kepada orang yang membutuhkan. Ini kan kurang pas. Jadi monggo ayo kita berpikir, tafakur, ayo paling tidak sampean tafakurnya as-sukut, diam sebentar. Walaupun 5 menit. Apalagi sampean uslah. Apalagi sampean berdiam diri. Jangan bekerja terus. Atau tidur terus. Jangan. Kurang bagus. Ayo kita berpikir. Tenangkan jiwa ini. Nah, biar tidak mengeluh seperti tadi. Memang ya, Sultanan Nasiro itu sultan itu pemimpin. Nasiro selalu menolong. Jadi sampean itu minta pada Allah menjadi pemimpin yang selalu membantu orang lain. Nah, itu. Monggo, ayo kalau mau bertanya. Monggo Pak Haris, monggo Pak Haris. Ya. Waduh, gawat. Ada gawat ini. Monggo. Monggo deh. Ayo. Pertanyaannya Kak, dengan marifat Allah ya, kita kan harus mengenal diri, kan harus mengenal Allah. Pertanyaan begini Kak, gimana cara mengenal diri Kak? Alhamdulillah, ini ada pertanyaan dari Mas Haris. Karena ini penggerak batiniah. Mengenal Allah, mengenal diri. Jadi ma'rifatun nafs, ma'rifatullah. Jadi kemakrifatan, pengenalan, bagaimana cara mengenal Allah? Ya harus mengenal diri dulu. Bagaimana cara mengenal diri? Nah ini harus belajar ke sifat ma'ani tadi Pak Haris. Kalau sudah belajar ke sifat ma'ani, sudah mengerti tentang sifatnya Allah yang 7 ini, yang ada di diri ini. Sehingga apa? Diri ini mengenal. Contoh Pak Haris. Saya ini kan berbicara sekarang. Nah, sudah mengenal ini. Saya berbicara. Nah, mengenal diri. Diri ini berbicara. Kan? Lah untuk pengenalan Allah, ma'rifatullah, siapa ini yang berbicara? Kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan Allah, tidak bisa saya ini berbicara. Ini maksudnya ma'rifatun nafs, ma'rifatullah. Bukan ma'rifatullah itu mengenal Allah nyerongget, mohon maaf. Duduk seperti Allah duduk, Allah berdiri. Tidak. Tidak semua makhluk ini tidak tahu Allah seperti apa. Itu Allah Rabbul Alamin itu summastawa alal arsy.
Tapi Allah pada diri ini Rabbi. Ini pengenalan diri. Ini kalau sudah diterangkan dalam ini Pak Haris, insya Allah sampean mohon maaf jadi waliullah. Enggak betul. Kekasih Allah itu tidak, mohon maaf, neter aeng atau memecah belah, itu tidak seperti itu karomah. Itu ilmu. Tapi pengenalan diri ini kekasih Allah. Innal awliya'a la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, innal awliya'a la khaufun, tidak ada ketakutan. Gemetar itu tidak ada. Karena apa? Sudah mengenal diri. Sudah mengenal bahwa ini sadar. Penyerahan, Pak. Tawakal. Sudah tidak ada ini. La ilaha. Tidak ada. Kaunun ini sudah, kalau sudah paham sampean tidak ada. Sudahlah, saya diapain terserah. Kalau sudah mengenal diri, Pak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak gemetar. Tidak takut apa-apa, tidak takut makan, tidak takut jin, tidak takut apa. Itu aulia illah. Bukan orang sakti aulia illah itu. Aulia illah itu sakti sendiri, Pak. Jadi mohon maaf kalau ada wali Allah itu ada air beneran. Sampai nanti mati, nah ini. Sampai nanti punya rezeki banyak, bisa jadi. Karena sudah mendapat pangkat aulia illah. Ingin aulia illah apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah percaya diri ini, penyerahan, kesadaran, kedamaian tentang kehadiran ilah. Mohon maaf Pak Haris, jadi untuk ma'rifatullah itu bukan ma'rifat dat. Tidak. Datnya Allah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi datnya Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak seperti sampian ini, tidak seperti kaun yang dicipta Allah ini. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, tidak ada keterangan datnya Allah kayak apa. Gitu, Pak. Jadi yang dikatakan huwal awwalu wal akhiru wad dhahir wal batin itu. Sudah jangan dipikir, oh Allah itu seperti ini ya, seperti itu. Jangan. Maksudnya cukup dirasakan. Cukup dirasakan kehadiran Allah. Cukup dirasakan tentang kedamaian itu dari Allah. Tenang. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sudah tenang. Sadar. Kehadiran Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini sudah kehadiran Allah, sudah kehadiran Tuhan. Itu sudah ma'rifatullah Pak Haris. Jadi sampean bernafas ini kalau tahu, tenang, enak, merasakan sampean sudah ma'rifatullah. Memang ada yang bertanya kemarin itu, ma'rifatullah itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah Allah itu dilihat dengan kepala mata ibu? Bukan. Jadi ma'rifatullah itu dia dari Allah sendiri. Di kolbu. Jadi kolbu ini bermacam-macam. Makanya mohon maaf sampean kalau sudah saddan, waduh ini tidak bisa. Summun bukmun umyun, tuli bisu, buta. Sudah. Wa fi qulubihim maradun, di dalam hati maradun. Loro, Pak. Ada penyakit sudah itu. Ya ego, ketakutan, takut tidak makan. Padahal Allah itu sudah menyediakan di alam semesta ini komplit. Kan ayatnya kan sudah saya terangkan.
wal arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja minas samarati rizqan lakum. Sudah komplit. Kenapa kita takut? Kenapa kita keterikatan untuk mohon maaf kalau orang mohon maaf kalau orang miskin itu biasanya keterikatan itu terlalu tinggi. Terikat kepada dagangan. Nanti dagangan saya bagaimana? Rogi terus. Dipikir-pikir, wah, ini rogi. Wah, ini. Nah, ini. Padahal Rabbana atina fid dunya hasanah setiap hari. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal itu yang diminta. Sedangkan tingkah laku sehari-hari takut. Nah, ini kan sudah beda ini. Monggo, ayo. Monggo. Jadi Pak Haris, jawabannya ma'rifatun nafs itu seperti diri ini mengerti tentang penglihatan, kalam, pendengaran. Nalos. Itu sudah mengerti. Monggo. Goyan. Iya, monggo. Jadi banyak Enggak apa-apa kalau disuruh orang dari luar, enggak apa-apa. Tanya. Ini kan musyawarah. Oh, jangan HP, enggak apa-apa. Nanti saya jawab kalau saya bisa. Pertanyaan tentang ma'rifatullah. Bagaimana rahasia bahwa Allah dekat tetapi tidak bersentuhan, jauh tetapi tidak berjarak? Terima kasih. Ini sudah pertanyaan tasawuf. Sudah pertanyaan ilmu tingkat tinggi. Karena mohon maaf, ilmu seperti ini saya sudah paham. Ini orang yang tanya seperti ini sudah apakah paham dengan ma'rifatullah apa tidak? Nah, di sini. Jadi ma'rifatullah mengerti tentang Allah dekat, tidak bersentuhan. Artinya begini. Kita dekat dengan Allah, wa huwa ma'akum. Ini dekat kan? Ini kan dekat ini. Fa inni qarib. Katanya Allah. Muhammad, fa inni qarib. Saya ini dekat. Wa nahnu aqrabu min ahlil warid. Saya katanya Allah dekat, akrobu lebih dekat min hablil warid dari orat leher. Apakah Allah ada di sini? Nah, ini dekat tidak bersentuhan. Dekatnya ini apakah Allah ada di sini? Tidak. Masa Allah ada di sini? Jadi dekatnya ini sudah. Mata lihat ini, mohon maaf, orang mati punya mata, orang mati punya hidung, Pak. Tapi tidak bisa, ini sudah tidak dekat dengan Allah. Paham, sampean. Jadi di dalam sifat hayat, dalam sifat hidup ini, kalau sudah mati, sudah keluar ini, ruh, nafasnya sudah tidak bisa, ini sudah tidak dekat dengan Allah. Jadi dekat tapi tidak bersentuhan. Maksudnya seperti itu. Maksudnya itu jangan dianggap dekat itu zatnya yang dekat. Jangan dianggap datnya Allah. Tapi yang dekat apanya? Asma'nya, sifatnya, af'alnya. Seperti ini. Saya duduk seperti ini. Sudah af'al Allah ini, Pak. Mas Haris duduk seperti ini. Sudah af'al Allah. Sampian. Kan lain-lain ini duduknya.
Gitu. Jadi dekatnya itu bukan dekat dengan datnya. Datnya manusia ini, tapi datnya Allah tidak dekat. Maka di keterangan di Al-Quran ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa ingin ketemu Allah, kelenger. Gunung Tursina meledak. Itu hanya nurnya. Tidak bisa. Tapi dengan af'alnya, dengan sifatnya, tadi sifat ma'ani, dengan asma'nya, maka monggo ayo kita belajar. Itu. Jadi dekat dengan Allah itu tidak bersentuhan itu bukan dengan dat. Itu mohon maaf, ini ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Jadi dekat kita ini dengan Allah ini hanya di wahdah. Bukan wahid, bukan ahad. Tapi di wahdah. Wahdahu la syarikalah. Tapi kalau ahad, Allah huwa apa? Kul huwa Allahu ahad. Tapi kalau di wahdah, di wahid, ilahukum ilahu wahid. Ilahukum, ilahnya kamu semua, baik jin, setan, semua alam, malaikat, semua yang diadakan oleh Allah, baik bidadari, apapun, ilahukum, ilahu wahid, hanya Allah satu ahad. Tapi kalau sampian wahdah kepada manusia, wahdahu la syarikalah. La syarikalahnya ini jangan kamu syirik kepada Allah. Ini untuk manusia. Sampian mohon maaf, sedikit-sedikit syirik, Pak. Kalau mengaji tentang tasawuf, oh saya ingin minum kopi karena kopi ini mencegah ngantuk, itu sudah syirik kalau sudah. Kalau beli kopi, takkan syirik kalau beli kopi. Kau mau beli kopi. Iya, kalau sampean paham tentang wahdah. Kalau minum kopi Karena kopi. Karena kopi. Sudah itu sudah kehendak Allah semua. Harokat, apa namanya Pak? Harokat itu sampian bergerak, sampian begini, sudah itu geraknya Allah. Itu wahdah. Maksudnya jangan mengaku deh. Jangan mengaku. Makanya kita itu dilarang kalau sudah belajar tauhid tasawuf, jangan keakuan itu sudah jangan dipakai. Keakuan. Jadi Rosid basirun, melihat. La basiru illallah. Tidak melihat saya ini kecuali pertolongan Allah, kecuali kehendak Allah, kecuali kekuatan Allah. Rosid kalamun, berbicara, saya ini berbicara. Berilmu, semua itu tidak punya. La ilaha, itu maksudnya syahadat itu. Tidak ada. Salam illallah. Gitu maksudnya. Jadi mohon maaf, ilmu tasawuf ini memang ilmu latifun. Ilmu yang lembut, enak, tenang. Sampean kalau ingin tenang, monggo belajar tasawuf. Kalau belajar tasawufnya itu mohon maaf dengan muring-muring, marah-marah, itu bukan tasawuf. Lain. Sudah bukan belajar tauhid. Berarti tasawufnya itu tasawufnya iblis. Tidak, mohon maaf kemarin itu tidak mau syariat, sembahyang itu apa, berdoa, nah itu sudah iblis. Kalau tasawufnya benar, aduh enak tenang ini. Penyerahan.
Sehingga apa? La ilaha illallah. Makanya monggo ayo kalau ingin mengenal belajarnya dengan orang-orang yang betul-betul mengenal tasawuf yang tidak iblis ya. Kalau sudah menafikan syariat, sudah itu tandanya tasawufnya, tauhidnya iblis ya. Karena Gusti Kanjeng Nabi ini membawa syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu komplit. Kalau sudah menafikan semua itu, iblisnya keluar. Itu padahal mohon maaf, la ilaha di sini hakikatnya sudah tidak ada ini. Apa ilmu syariat, ilmu sudah, kalau sudah makomnya sudah makom fana. Nafi isbatnya mana. Jadi nafi isbat ini sudah tingkatan sudah tidak ada apa-apa. Nafi itu tidak ada, isbat menetapkan. Jadi semua alam ini tidak ada, sudah. Jadi ditetapkan oleh batinnya sampian, sirnya sampian. Illallah. Itu sudah tingkatan tinggi. Jadi makrifat ini berasal dengan kata arafah. Arafah ya'rifu arfan wa ma'rifatun. Jadi arafah itu mengetahui. Tahu apa? Apakah tahu zatnya Allah? Tidak. Salah besar itu. Tahu tentang asma'un wa sifatun wa af'alun. Jadi tahu tentang nama Allah. Tahu tentang sifatullah. Tahu dengan af'al. Itu cara belajarnya ilmu tasawuf. Kalau saya belajar dari guru-guru, gak tahu sampean apa belajarnya tahu zatnya Allah, mohon maaf, nggak ngerti. Gitu. Monggo. Nyotes. Monggo kalau mau bertanya. Monggo, Dik. Nyotes. Ayo monggo. Tanya apa yuk? Monggo kamera. Nih. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi rasa was-was saat ada perbedaan pendapat atau mazhab. Terima kasih. Ini ada yang bertanya kawan kita, adik dari mana ini? Mana nasib? Banyu Ates. Mas siapa? Mas Ali. Bagaimana caranya menghilangkan was-was dari perbedaan pendapat? Nah ini, mohon maaf, di dalam ilmu Islam itu ada madhab. Di dalam Islam yang dibawa Gusti Kanjeng Nabi ini ada Al-Quran firman Allah, ada hadis dari Kanjeng Nabi sendiri. Hadis itu ada dua. Ada hadis qauliyah, bangsa pengucap, ucapnya Kanjeng Nabi. Ada hadis af'aliyah, yang dikerjakan Kanjeng Nabi. Di lain itu ada ijma dan qiyas. Nah ini ijma ini madhab. Ada pendapat. Ada pendapatnya madhab Imam Syafi'i. Ada madhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tergantung. Ini di dalam syariat. Kalau di dalam tauhid, madhabnya Imam Asy'ari, Imam Al-Buni ada. Lain lagi. Lah bagaimana cara mengatasi was-was?
Di dalam Al-Quran itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was di dalam hati manusia ini fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia itu sendiri, dari dalam. Lah cara mengatasi bagaimana? Tetap dengan keilmuan yang benar. Jadi, Mas, kalau ingin mengatasi was-was pendapat, katanya pendapatnya ini. Monggo kita bertanya. Nah, makanya katanya Gus Dur itu, ayo berguru ke guru waskito. Selain kita berguru kepada manusia ini, ulama, juga Al-Quran yang tersirat dan tersurat, juga berguru kepada waskito, pawas kita ini. Berguru pada ini. Benar apa tidak ini? Tapi tetap dengan keilmuan yang jelas, dengan keilmuan syariat, hakikat, makrifat, torekot, hakikat, makrifat. Jadi keilmuan itu jangan diambil dengan hakikatnya saja. Kalau diambil dengan hakikatnya saja, waduh ini kufur nanti. Seperti kita berbicara tentang manusia, diambil hakikatnya saja bahaya. Manusia sudah milik Allah, sudah. Seperti kemarin Pak, ada aliran di mana itu dulu? Pungkaan ini milik Allah, istri milik Allah. Waduh, ini bahaya. Mereka pengira. Mereka berdesa. Ini bahaya. Kita harus mengenal tentang syariat dulu. Kalau mohon maaf ini di sini rumahnya Pak Nasib, ada pao apa-apa, ada mangga, ada apa, langsung diambil, ini milik Tuhan. Wah, nanti dulu. Rumahnya Pak Haris, ada beras diambil atau ada emas, ada uang, bukan milik Pak Haris, ini milik Tuhan, milik Allah. Wah. Tepur ya hari. Nggak lagi arek katanya Pak Majuri. Gitu. Jadi untuk mengatasi was-was di dalam pendapat, memang pendapat itu bermacam-macam. Seperti wudhu aja lain-lain, seperti ini lain-lain. Sudah monggo sampian ikut yang mana, yang bagus, yang bagaimana dengan keilmuan yang benar. Sehingga di sini ini tidak fi sudurin nas. Ini minal jinnati. Maksudnya minal jinnati itu apa? Sudurin nas, di dalam sudurnya manusia. Hatinya manusia, di dada ini ada was-was. Tapi jinnya pun bukan jin yang dari luar, itu dari dalam korin. Jin yang goibnya sampian itu, jinnya sendiri. Makanya Pak Majuri jangan takut pada jin yang dari luar. Sampian harus khawatir dengan jinnya yang dari dalam ini. Itu. Nah, engkau ada jin iya. Saktian jin saya daripada kamu, gitu Majuri. Itu. Jadi untuk mengatasi was-was fi sudurin nas di sini pasti ini. Karena di dalam diri manusia yang di kiri ini ada ketakutan, was-was, ada ego, ada keinginan, ada keterikatan, was-was. Bagaimana ya saya ya? Besok kerja saya apa tidak, apa iya? Dapat uang apa tidak? Ini kan pasti ada. Pasti itu. Karena sudah alamiah manusia. Tapi jangan lupa dengan sisi kanan ini. Kalau sudah enak, sudah kehadiran Tuhan, enak sampai. Kalau sudah kehadiran Tuhan, kehadiran Allah sudah hadir pada sampian, memang huwa ma'akum. Tapi mengerti apa tidak, Kak Majuri? Allah bersama sampian, Kak Majuri.
Wa fi anfusikum, di dalam diri kamu semua Allah. Apakah mengerti? Itu tentang kehadiran ilah, kehadiran Tuhan. Sehingga apa? Was-was tidak ada. Ketakutan tidak ada. Hanya salamun qaulam mir rabbir rahim. Hatinya Al-Quran. Kedamaian, kenyamanan, kerahmatan, keenaan selalu ada. Karena sudah kehadiran Tuhan. Sehingga apa? Illallah. Gitu. Jadi untuk mengatasi was-was pendapat begini-begini harus dengan keilmuan. Kalau keilmuannya sedikit ya was-was. Sholat saya ini diterima apa tidak? Nah ini. Makanya mohon maaf banyak teman. Allah lain. Allah. Itu. Masjid berdeki Jumat. Jadi kalau sudah ilmunya sudah tepat bahwa takbir ini menghadap pada siapa, ini Allah, tenang enak. Masjid berdeki Jumat. Jadi niatnya takbir itu Allah. Ini ada niatnya tersendiri. Kalau di dalam kitab fikih itu niatnya itu saya melaksanakan sholat. Ta'yin namanya. Ta'yinul waqti itu harus. Menghadap kiblat itu sunat. Itu. Allahu Akbar ya, itu was-was. Memang ada orang-orang seperti itu, ada banyak. Itu keilmuannya kurang, makanya ngaji tauhid dan tasawuf biar tidak ada was-was. Jadi untuk menghilangkan was-was ini dengan pendapat-pendapat, ada pendapat monggo dengan keilmuan yang benar-benar bijak. Apalagi sampean mengenal tentang ilmu tauhid dan tasawuf. Memang manusia itu berpendapat karena sudah keilmuan banyak. Kitab itu banyak, tafsir banyak. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan itu banyak. Ada Sawi, ada Jalalain, ada Ibnu Katsir. Banyak. Sampean kalau ngaji itu bagaimana ini kok pendapatnya kok beda? Memang seperti itu. Itulah Tuhannya Wahid. Memang seperti itu. Jadi keilmuan ini Pak Haris dengan saya lain, Pak Nasib, Pak Manjuri lain, imam pun lain. Memang sumbernya semua tetap dari Allah. Diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Untuk imamnya lain. Gitu. Jadi untuk menghilangkan was-was di dalam pendapat itu, mari monggo belajar dengan keilmuan yang benar. Baik dalam keilmuan syariat, torekot, hakikat, makrifat. Itu harus paham. Nah, terutama ini untuk pengenalan diri ini. Awal wajibin li insanin ma'rifatun ilahun. Itu. Jadi monggo ayo kalau mau tanya lagi. Girsik. Tanya lagi, ayo. Ayo ndak apa-apa, Dik. Ndak apa-apa, ayo tanya. Dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat, bagaimana prinsip-prinsip ilmu hakikat dapat diterapkan untuk menjaga ketenangan jiwa dan makna hidup sehari-hari di luar ritual atau ibadah? Dik, ya, tanya lagi. Ini dari mana, Dik? Gresik. Ya, Gresik ini. Adik siapa? Wah, Rosid ini sama seperti saya ini. Ada yang menerangkan ini Rosid, juga yang mendengar Rosid. Ini pertanyaannya, bagaimana cara prinsip menerangkan ilmu hakikat
tentang kemodernannya ini. Di dalam ubudiyah walaupun di lain ubudiyah. Ini memang sebenarnya pertanyaan ini banyak sekali ke saya ini. Baik dari Facebook, dari YouTube itu banyak. Penerapan untuk pencapaian ilmu hakikat. Karena ilmu ini, hakikat ini ilmu tinggi ini. Pencapaian tertinggi. Pencapaian tertinggi. Lalu makrifat. Caranya menetapkan, artinya caranya mengaji ini apakah seperti dulu? Kan dulu di zaman Wali Songo, di dalam kalau menurut cerita itu, kalau ilmu hakikat dulu tidak boleh, Pak. Menerangkan seperti ini ilmu hakikat tidak boleh. Karena ilmu hakikat ini ilmu dalam. Sebenarnya kalau ingin terlalu dalam itu tidak boleh seperti ini. Karena ini nanti ujung-ujungnya nanti antara kufur dan syirik. Belajar ilmu hakikat ini. Kalau tidak paham nanti saya kufur ya, saya syirik ya, gitu. Dia bagaimana cara penerapannya? Ini. Jadi monggo seperti ini. Di dalam ilmu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun berada. Ini ilmu ma'rifatnya, ilmu syariatnya, ilmu torekotnya, ilmu hakikatnya itu ada di sini. Cara penerapan bagaimana? Monggo dipahami. Wa huwa ini siapa? Dia. Kan di dalam nahwu itu ada domir goib, Pak. Ada domir goib, ada domir mutakallim wahda, ada mutakallim ma'al ghair, ada ada ana, ada antah, ada huwa, ada nahnu. Nah, penerapan wa huwa ini bagaimana? Untuk menerangkan di dalam modern ini. Kan sekarang kan zaman modern. Monggo diterangkan. Jadi dia Allah. Karena di dalam, makanya sampean ini harus, kalau ingin lebih jauh ini harus intern, Mas. Jadi di dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ini kan ada. Ini kalau belajarnya di syariat hanya menerangkan tentang keilmuan kalam. Ini. Jadi untuk penerapan ilmu hakikat itu sebenarnya ya jadi sejak dulu Pak memang disembunyi-sembunyikan. Seperti Sunan Giri yang belajar ke Sunan Bonang, Sunan Kalijogo yang belajar ke Sunan Bonang, itu belajarnya di tengah laut, hakikatnya. Saya dulu kalau belajar pada seorang kiai, seorang ulama-ulama seperti itu berdua. Jadi cara penerapan modern ini bagaimana? Ya monggo diterangkan seperti ini. wa huwa itu siapa? Dia Allah. Anallah, saya Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa itu beda. Di dalam hakikat nanti. Kalau di dalam syariat ya tetap la ilaha illallah. Kalau di syahadat ini la ilaha illallah, tapi menginjak nanti ke dalam thariqat, menginjak dari dalam hakikat, maka la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana.
Harus diterangkan gimana ini? intern. Ya, Nah, itu Mas. Jadi untuk penerapan ilmu hakikat dalam masa modern ini, monggo aja dengan HP nggak apa-apa belajarnya. Karena di YouTube itu banyak. Tapi harus sampean mencari guru yang benar. Kalau enggak mencari guru yang benar tentang hakikat, bahaya. Karena ini nanti murtad dan syirik kufur. Gitu. Jadi seperti tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kita dimanapun kamu berada. Remeng kok masa engkau riatem apa dengan Allah dok seumpama Pak. Allah saya kemah Allah nah. Kan seperti itu. Mana saya bersama mana? Di mana Allah? salah satunya bersama Iya, bersama. lawannya. Allah bersama ini. Lawannya. Itu wahdah. Itu bersama di sini. Wa nahnu aqrabu min hablil warid di sini. Semak bila oleh ini bukan edatnya Allah. Cara menerangkan bagaimana? Ya seperti ini. Kalau ingin yang lebih dalam intern, artinya berdua. Oh begini, oh caranya bernafas bagaimana, caranya meditasi bagaimana, caranya untuk menghilangkan semua dzikir nufus bagaimana. Terus lebih tinggi lagi sirur asrornya bagaimana. Itu. Jadi caranya berzikir itu bermacam-macam. Ada nufus, Allahu Akbar. Sirur asrornya. Seperti pertanyaan Pak Haris kemarin itu, bagaimana sirur asror itu? Apa berzikir seperti Allah? Tidak. Sirur asror itu, ini Pak Haris sampean biar paham, karena pertanyaan kemarin takutnya nggak paham. Dzikir sirur asror itu tidak ada kalam, la harfun wala sautun. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Sirur asror. Hanya diam. Tapi yang di dalam. Tidak berzikir dengan hati, tidak zikir batin dengan kolbu, tidak. Sudah tidak digunakan ini. Itu maka di dalam sirul asrar itu ada ainul yakin, hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin, sudah tidak ada. Sehingga isbat, sehingga nafi isbat. Tidak ada semua. Terus menetapkan bahwa yang ada hanya Allah semata. Qul huwallahu ahad. Gitu Mas. Jadi di dalam modern ini untuk penerapan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu hakikat itu sebatas. Kalau lebih dalam lagi, sampean harus mencari guru yang mursyid, yang betul-betul mengerti tentang ilmu itu. Makanya ada yang bertapa Mas, ada yang ke makom-makom, kan banyak-banyak macamnya. Untuk pengenalan apa? Untuk pengenalan ma'rifatullah. Banyak, jangan disalahkan orang jalan ke makam untuk apa? Itu sudah ada ilmu-ilmunya dari guru-guru. Memang seperti itu. Kalau dulu saya disuruh berjalan dengan kaki Pak Haris, berjalan ke Wali Songo. Tidak membawa uang, tidak membawa bekal, cukup. Itu hanya pempelajaran. Nanti setelah itu terus nanti bergerak sendiri, nanti ketemu tentang wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsir. Gitu. Untuk menerangkan lebih jauh, mohon maaf saya nggak berani kalau menerangkan seperti ini.
Monggo ayo kita belajar berdua bagaimana Allah itu, bagaimana Allah yang ada di diri, bagaimana Allah, apakah Allah banyak? Nah ini kalau diterangkan di sini bahaya. Ini ilmu hakikat. Jangan hanya terus menerangkan, aduh bahaya. Nanti disangkanya, wah ini aliran sesat, oh ini aliran kufur. Makanya belajar tentang ahad, wahdah, wahid. Itu kalau belajar ilmu tasawuf, ilmu apa? Ilmu tauhid. Jadi ahad, Ahmad, Muhammad. Itu kunci. Ahad, wahdah, wahid. Itu baru kita kalau paham itu insya Allah cepat paham. Itu jadi mohon maaf pertanyaan tadi tentang penerapan keilmuan hakikat itu tidak sembarang. Walaupun ilmu modern banyak orang seumpama karena manusia ini ada golongan am, ada golongan khusus, ada golongan muhtasos, ada golongan khusus bil khusus. Kalau golongan am ya monggo belajar syariat caranya gimana. Nanti kalau belajar hakikat, ayo masuk ke dalam. Kadang mohon maaf, kadang Pak Guru, Pak Ustadz ngocol ilmu hakikat langsung. Bros, wah ini sesat nanti. Sesat itu bukan ilmunya, tapi tidak mengerti. Takutnya sampean mohon maaf nanti diterangkan Robbi dengan Rabbul Alamin, bahaya ini. Kalau nggak mengerti sesat. Perlu kita ini belajar, perlu kita ini ayo duduk bersama yang tenang dengan kehadiran ilah. Ini. Jadi pertanyaan tadi memang kepada para Pak Ustadz juga pada kiai-kiai yang menerangkan tentang ilmu hakikat ini ya tidak sembarang. Kalau ilmu syariat monggo, torekot monggo, tapi hakikat bahaya, Pak. Karena di dalam itu ada memang keterangan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Wah ini kalau diterangkan bahaya. Kalau seperti ini. Al-insanu sirri, tineng insan, tineng kita, utawi insan, utawi manusia sirri, rahasiaku. Gimana itu? Wa ana sirruhu, dan saya kata Allah rahasianya manusia itu. Ini kalau diterangkan hakikat, waduh. Nah itu. Jadi mohon maaf ini kalau untuk menerangkan hakikat yang lebih jauh, yang lebih dalam, monggo ayo kita belajar berdua. Intern. Nanti belajarnya itu yang tenang, di pinggir laut, di gunung, di mana itu biasanya seperti itu. Itu yang di tempat-tempat memang tempat-tempat sepi, Pak. Kalau belajar ilmu hakikat seperti itu. Tapi kalau seperti ini ayo monggo dengan adanya bagaimana caranya untuk ma'rifatullah ya ma'rifatun nafs seperti tadi. Monggo kalau ada yang bertanya lagi. Monggo. Kak, monggo. Ayo. Minta kok salah apa kan? Dan lu udah jangan takut salah. Jadi kalau belajar seperti itu ada memang pertanyaan itu berarti ada orang-orang tertentu tanya saya. Berarti gerak saya gerak ini makanya di dalam ada kebatinan itu Pak, diri saya. Ini bahaya, saya tidak akan menerangkan itu.
sifat saya, af'al saya. Waduh, ini bahaya. Tapi kalau sudah mengenal tentang Robbi, bagus. Kalau mengenal tentang Rabbul Alamin, bagus. Diri saya, waduh. Saya tidak akan menerangkan itu. Nah, nanti ini mohon maaf, ini kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti diskusi, saya tutup. Karena katanya ini ada tuan rumah ada selamatan, monggo ayo kita setelah ngaji ini kita selamatan baca, monggo dengan doa dengan ikhlas Pak, monggo jangan mengharap, kan ada banyak yang mengharap keselamatan nanti mengharap mengharap ke angka makanan, mengharap salam, itu sudah tidak ada ikhlas, itu nanti ditolak. Bendera Tanguma mengharap memberi 1000, mengharap jutaan. Itu kan milik cepat kaya. Nah, betul. Kan bendera iyo mari. Jadi belajar ma'rifatun nafs ini, monggo ayo kita disuruh baca monggo baik. Kalau dikasih alhamdulillah, sudah jangan. Nanti seperti ini pengajian. Ada memang teman-teman, ayo saya undang sampian biar sampian umum, populer. Saya nggak mau seperti itu. Sudah, ini sudah kudrat dan iradatnya. Saya sudah di situ aja. Itu. Jadi populer tidak apa, sudah itu kehendak Allah. Kalau sudah mengerti tentang sifat ma'ani, tidak seperti itu Haris. Oh, saya ingin, maaf Pak, saya ingin jadi kiai, diundang orang, disalami. Wah, ini sudah menginjak ke iblis ya ini nanti. Jadi belajar tauhidnya, belajar, iya iblis ya Pak. Mas. Jadi belajar tauhidnya, belajar tasawufnya ini nanti kacau. Nanti mohon maaf ya. Mubalik ke sana kemari, tapi di dalam ini, wah ini salamnya besar. Wah ini saya jadi banyak pengikut. Wah ini sudah iblis ya ini. Iblisnya kan seperti itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Saya, semuanya saya. Padahal saya itu anallah la ilaha illa ana. Sudah cukup. Jadi kalau sudah paham tentang ilmu tauhid tasawuf, tidak seperti itu. Ya sudah ngaji, monggo. Ayo berdua, ya monggo. 3, 4, 5 atau monggo. Banyak pun monggo, nggak apa-apa. Tapi sudah jangan merasa keakuan, katanya Pak Haris tadi. Keakuan itu sudah hilang. Tadi aja tak cukup semalam. Undang orang banyak. Enggak apa-apa. Karena katanya Imam Syafi'i itu perkumpulan lebih dari 40 itu wali. 1. Itu hanya keterangan. Tapi di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Ini pendapat. Katanya tadi, untuk mengatasi waswas itu gimana? Dengan keilmuan. Kadang mohon maaf Pak, menurut penelitian tasawuf itu, seorang wali itu kadang sampean jadi wali. Wali itu tidak seharus, mohon maaf, 1 bulan atau 1 tahun atau seumur hidup, tidak. Kadang ada orang gila itu dianggap wali. Itu waduh, itu kalau belajar tasawuf tidak seperti itu. Wali itu, mohon maaf. Tidak gila. Kalau wali itu kan ada macamnya, ada yang jadab, tapi kalau sudah wali kutub, sudah wali keilmuan, tidak seperti itu. Kewalian ini sebatas cit. Kadang sampean bisa jadi wali, Pak. Tadi mengaji itu diangkat oleh Allah. Siapa yang wali ini saya belum nggak tahu. Yang belajar memang betul-betul terus hatinya ini sudah bersih.
La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu tandanya orang kekasih Allah. Jadi jangan mengharap mohon maaf kalau orang awam kan orang-orang mempunyai karoma disangka wali, orang-orang neter aeng atau ngeber disangka wali. Aduh, dengan ilmu kun fayakun sudah tidak ada itu. Kalau nggak percaya monggo, siapa yang mau, mohon maaf bukan sombong, bukan tidak, ya hanya pembuktian. Siapa, ini kan masuk YouTube ini, siapa yang bisa miber angin, saipi angin atau nalar aeng, Pak, berjalan di atas air, memang betul ada itu ilmu itu. Monggo, tampakkan di depan saya. Monggo, dengan ilmu kun fayakun sudah enggak jadi. Karena itu sudah keilmuan hikmah. Tapi semua tetap ilmunya Allah. Itu Pak. Jadi kalau ada dulu seorang kiai besar menghadap ini Pak, duduknya ini ngangkat karena kesaktian yang ditunjukkan. Saya ini sakti, seakan-akan seperti itu ada di depan saya itu. Duduk ini ke atas. Jadi dengan kun fayakun gitu ada. Tapi mohon maaf karena manusia ini doif, al insanu mahalul khoto'i wan nisyan, doif, lali semua, apes. Sudahlah, jangan mengaku punya ilmu ini, sudah. Kalau paham tentang ilmu tauhid dan tasawuf, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu. Jadi untuk paham tentang wa huwa ma'akum di sini, kenapa ma'akum? Wa huwa ma'akum. Kenapa tidak wa huwa? Bapak seumpama langsung dikhusus. Artinya tining Allah bersama Haris, kok tidak khusus. Ini Al-Quran wa huwa ma'akum, bersama kamu semua. Jadi domernya ini domer jama, bukan domer mufrad Pak. Artinya tidak khusus. Wa huwa khusus Pak Nasib, Pak Rosid, Pak Majuri, tidak seperti itu. Wa huwa ma'akum. Kenapa ma'akum? Nah ini harus belajar tentang wahdah. Itu tauhidnya. Bukan belajar ahad Pak. Bukan belajar kul Allahu ahad. Bukan belajar kul ilahukum ilah wahid. Tapi belajar wahdahu la syarikalah. Ini ada ilmunya biar tidak, katanya adik tadi, biar tidak was-was dalam pendapat ini. Itu. Mohon maaf. Kalau sudah tidak ada bertanya lagi, saya tutup. Semoga ilmu ini bermanfaat dan juga mendapat barokah ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.